tenang menarik tatapannya, Niko bertanya, "Apa kamu bersembunyi di sini sendirian dan memperhatikan lukamu?" Meskipun Niko sudah tenang tetapi tidak dengan Tiara, dia buru-buru mengenakan pakaiannya, menoleh dan menatap Niko. "Keluarlah dahulu." Melihat sekilas luka yang berdarah setelah kain kasa dilepas, Niko berkata dengan dingin, "Jika aku keluar, apa kamu berencana untuk menggunakan obat-obatan itu sendiri tanpa bantuan? Berapa lama kamu berencana untuk menggunakan obat itu sampai langit dan bumi jadi sunyi?" Berbalik, Niko menahan Tiara dan memaksanya untuk menghadapinya dengan gerakan yang tampaknya kasar. Namun Niko berhati-hati agar tidak menyentuh lukanya lagi. Sekali lagi Niko menarik pakaian Tiara ke lekukan tangannya, cukup untuk memperlihatkan luka terbuka yang mengerikan di punggungnya. Tiara dalam keadaan terkejut. Jika kamu tidak ingin cedera 2 kali, bijaklah dan tetap diam." Suara Niko yang sedingin es itu terdengar melayang di atas kepalanya. Sebelum merawat lukanya, Niko memastikan untuk mencuci dan membersihkan tangannya. Kemudian dia mengambil cairan obat yang disisihkan Tiara dan dari kelihatannya, sepertinya Niko ingin mengoleskan obat untuk Tiara sendiri. Tersipu malu dengan pikiran seperti itu, Tiara tergagap. "Kak, kamu tidak perlu melakukannya. Panggil saja perawat untukku dan biarkan perawat itu membantuku." "Diamlah." Niko tidak berniat mengindahkan sarannya. Tak lama setelah itu tangannya yang digosok dengan cairan obat bersentuhan dengan lukanya. Perasaan mints dingin yang sedingin es datang, menenangkan luka panas yang membara dan Tiara langsung terdiam. Dia berhenti melakukan perlawanan dan wajahnya berubah merah padam. Tiba-tiba Niko melihat bekas luka di punggung bawah Tiara dan berhenti. Bekas luka itu. Mungkinkah Tiara seperti yang aku pikirkan? Ketika sebelumnya mereka berada di rumahnya, dia ingin memastikannya, namun reaksi Tiara agak terlalu berat untuk ditangani pada saat itu, jadi konfirmasi identitasnya tidak berhasil. Sekarang, ini adalah kesempatan yang baik bagiku untuk mencari tahu. Dengan tak terkendali, Niko mengulurkan tangannya dan menyentuh bekas luka Tiara. Karena Tiara merasa bahwa rasa sakit yang membakar di punggungnya semakin membaik, dia tidak menyadari pergeseran gerakan orang di belakangnya itu. Saat jari-jari itu bersentuhan dan menyelinap di bagian belakang pinggangnya, Tiara terkejut. Dia segera meraih tangan di punggungnya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Tangan Niko menyentuh bekas luka di pinggang Tiara. Pupil matanya tiba-tiba melebar. Bekas luka ini, sentuhan, rasa, dan bahkan bentuk bekas lukanya tampaknya mirip dengan yang ada pada wanita saat itu. Meski begitu, sepertinya ada sedikit perbedaan. Menatap bekas luka itu, tatapan Niko menjadi bimbang dengan campuran kecurigaannya. Mungkinkah wanita itu benar-benar dia? Namun Niko tidak berani langsung mengajukan pertanyaan yang mungkin bisa mengkonfirmasi kecurigaannya. Setidaknya dia ingin melihat lebih dalam untuk mengonfirmasi kecurigaannya. Jadi tangannya menyentuh bekas luka Tiara sekali lagi. Pada saat ini Tiara merasa khawatir. Dia segera berbalik dan meraih tangan Niko. Karena gerakan agresifnya yang tiba-tiba,
Secara tidak sengaja, Tiara menggores lukanya sekali lagi. Pada saat itu, dia merasakan rasa sakit yang membakar dari luka yang sudah tenang dari pengobatan sebelumnya. Rasa sakit itu membuatnya terengah-engah. Dia menggetakkan gigi dan menatap Niko. "Apa yang kamu lakukan?" Dengan marah, Niko segera menarik tangannya dan berseru, "Kamu masih di tengah-tengah pengobatan pada lukamu itu. Kenapa kamu malah melawan? Apa kamu benar-benar berpikir luka itu akan sembuh ketika dengan menjentikan jari?" Tidak yakin apakah itu karena sakit atau marah, mata Tiara mulai baik dengan air mata. Dia berjaga-jaga melawan Niko dan mundur selangkah. "Ini salahmu. Apa yang kamu lakukan selain mengoleskan obat pada lukaku? Kurasa motifmu itu sangat jelas. Bukankah itu benar, bajingan?" Di sisi lain, Niko juga marah sampai-sampai dia mulai tertawa. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang bahkan berani mengucapkan itu padanya. "Aku bersikap seperti seorang bajingan. Apa aku terlihat seperti orang yang akan bertindak seperti bajingan? Apa dia tahu persis berapa banyak wanita yang mengejarku? Namun, aku bahkan mengedipkan mata pada mereka. Jadi kenapa aku harus berperilaku seperti seorang preman pada dirinya? Tentunya, jika bukan untuk memastikan dia adalah wanita dalam ingatanku, aku bahkan tidak akan berpikir untuk menyentuhnya sedikit pun." Niko berkata dengan dingin, "Jangan bingung dulu. Aku sama sekali tidak tertarik padamu." Dengan ekspresi tidak percaya, Tiara menggetakkan giginya dan dengan hati-hati melangkah mundur lagi. "Begitukah? Lalu, apa kamu peduli untuk menjelaskan tindakanmu sebelumnya? Bisakah kamu mengakui dengan jujur bahwa kamu tidak menyentuhku di tempat lain selain tempat yang terluka?" Mendengar Tiara mempertanyakan motifnya seperti ini, Niko mencibir tajam. "Aku tidak punya niat seperti itu. Selain itu, kamu adalah pasien setengah cacat. Jadi tidak mungkin bagiku untuk memiliki niat seksual terhadapmu. Hanya saja aku melihat bekas luka di punggungmu dan ingin menyentuhnya untuk merasakan bekas lukanya. Jangan berpikir yang aneh-aneh," kata Niko. Bahkan setelah si pria mengatakan itu, Tiara masih tetap menatapnya dengan curiga. Dilihat dari penampilannya yang terlihat berbudi dan bermartabat, Niko sepertinya bukan pria seperti itu. Tidak ada sesuatu yang aneh dengan caranya berbicara, dan pria itu juga tidak terlihat bersalah. Mungkin aku saja yang salah paham padanya. Namun, apa yang dia lakukan? Kenapa dia menyentuh bekas lukaku? Pria ini memang bertingkah aneh. Dengan nada tidak sabar, Niko mendesak si wanita. "Apa kamu masih mau mengoleskan obatnya? Kalau kamu mau, berbaliklah." Dikarenakan si wanita tidak bisa memikirkan alasan yang masuk akal kenapa Niko menyentuhnya, Tiara menjadi sedikit berkecil hati. Mengingat Niko sudah bilang kenapa, aku rasa Niko akan lebih berhati-hati agar tidak menyentuhku lagi. Dengan ragu-ragu Tiara berbalik dan membiarkan Niko terus mengolesi obat di lukanya. Di belakangnya, di mana Tiara tidak bisa melihat, tatapan Niko berubah menjadi tatapan mendalam. Tak kalah matanya yang dalam menatap bagian belakang kepalanya. Walaupun Niko sudah menguji Tiara sekali atau dua kali, hasilnya tidak begitu kuat. Justru jawabannya semakin membingungkannya. Tepatnya pada 5 tahun yang lalu,
Niko jelas melihat tato berbentuk kupu-kupu pada wanita itu, tetapi si wanita mengaku kalau dia mendapatkan tato itu 3 atau 4 tahun yang lalu. Tetap saja sulit bagi Niko untuk mengabaikan betapa miripnya bekas luka itu dan bagaimana rasanya. Jadi, apakah Tiara wanita yang tersimpan dalam ingatanku? Ada banyak keraguan yang mengitari hati Niko, tetapi tidak ada jawaban langsung yang bisa diberikan pada pria itu saat ini. Ini memberinya perasaan tidak nyaman. Keduanya sama-sama memiliki keraguan yang terkubur dalam hati mereka, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani mengutarakan sepatah kata pun. Dalam keheningan di kamar mandi, hanya terdengar suara Niko yang mengoleskan obat dan merawat luka Tiara. Tidak lama kemudian luka Tiara dipenuhi dengan obat. Setelah berpakaian, keduanya kembali ke bangsal bersama. Gary menjadi sedikit tidak sabar setelah menunggu. Begitu melihat Niko dan Tiara keluar dari kamar mandi, anak itu bergegas ke depan dan berpegangan pada kaki Tiara. Nona Tiara, apa yang terjadi pada Nona tadi? Kenapa Nona pergi lama sekali? Papa juga. Kenapa Papa menghilang lama sekali? Mengingat kembali adegan di mana mereka berdua berada di kamar mandi, Tiara merona semerah tomat karena dia tidak yakin bagaimana dia harus menjawab pertanyaan anak itu. Wanita itu hanya bisa melirik Niko dengan sedikit malu-malu. Sementara itu, Niko menunjukkan senyum penuh arti dan berkata dengan tenang, "Papa sedang mengoleskan obat pada luka Nona Tiaramu." Kakak-kakak, di sini ada perubahan penyebutan nama juga ya. Yang kemarin si Gary memanggil dengan sebutan Nona, sekarang di sini dia memanggil sebutan Tante. Nah, jadi kalau saya ingat, saya akan mengubah menjadi Nona Tiara, tetapi kalau mengikuti cerita ini, saya akan membacanya dengan Tante Tiara ya. Jadi biar kakak-kakak tidak bingung. Terima kasih. Mendengar kata obat, Gary menatap Tiara dengan cemas. Tante Tiara, apa Tante masih kesakitan? Apa Tante mau aku membantu Tante? Selagi Gary berbicara, anak itu naik ke ranjang Tiara, membaringkan kepalanya di bahu Tiara dan mendengus pelan. "Aku baik-baik saja, terima kasih sayang." Sekali lagi Tiara dikejutkan oleh perhatian Gary dan telah melupakan momen memalukan tadi. Setelah menunggu Tiara beberapa saat, anak laki-laki itu berbaring di sampingnya dan tertidur. Ketukan di pintu menghentikan momen itu. Bima lalu masuk. "Pak Niko, ini dokumen yang akan diperiksa dan diproses hari ini." Sambil mengambil dokumen itu, Niko hanya mengangguk. "Ada yang lain?" "Kecuali Yoga Pratama, para penculik lainnya sudah membocorkan kebenaran dan mengakui kesalahan mereka. Mereka mengatakan kalau mereka diperintahkan oleh Yoga, mereka melakukannya karena mereka berpikir bahwa karena itu melibatkan putra keluarga kaya. Keluarga anak yang diculik ini tidak akan mempublikasikan masalah tersebut sehingga tidak mengganggu stabilitas pasar saham dan citra perusahaan mereka. Hal yang lebih pentingnya lagi, mereka berpikir kalau keluarganya pasti tidak akan berani menghubungi polisi sama sekali. Mereka juga menyebutkan meskipun sudah menculik Tuan Muda Gary, mereka tidak melakukan apapun padanya. Jadi mereka berharap Anda akan memaafkan mereka dan membiarkan ini berlalu." Dalam sekejap raut wajah Niko berubah dingin. "Beritahu mereka
kalau mereka bisa bermimpi. Aku benar-benar tidak takut kalau kejadian ini akan mempengaruhi pasar saham grup Samuel. Di mataku, keselamatan Gary jauh lebih penting dari apapun. Selain itu, kalau para penculik ini berani menyerang Gary, bahkan sehelai rambutnya pun, aku tidak akan pernah melepaskan mereka. Seketika Bima merasakan udara di sekitar ruangan itu seperti mengembun. Pria itu sudah bekerja di bawah Niko selama bertahun-tahun, jadi dia secara naluri tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Niko. Kali ini beruntung sekali bahwa Tuan Muda Gary tidak terluka. Tentu saja para penculik ini mencoba memperbagus ucapan mereka dari kenyataan. Apa benar mereka tidak menyakiti Tuan Muda Gary? Bagaimana dengan dampak psikologis dari penculikan pada Tuan Muda Gary? Kalau Tiara tidak datang tiba di saat yang tepat, siapa yang bisa membayangkan tingkat dampak berbahaya yang bisa ditimbulkan oleh tongkat kasti pada tubuh mungil Tuan Muda Gary? Seraya menelan ludahnya, Bima kemudian menambahkan, mengenai Yoga Pratama, Inspektur Andika Prapanca bilang kalau sudah pasti pria itu akan menghadapi hukuman penjara kedepannya karena bukti yang memberatkannya kuat. Mendengar itu, Niko mengangguk setelah menjelaskan urusan perusahaan. Bima lalu pergi. Tiara mendengar semua yang dikatakan oleh Bima dan perkataan Bima memenuhi hatinya dengan emosi yang bercampur aduk. Yoga Pratama adalah bajingan, bangsat. Pria itu jelas-jelas sudah melakukan hal yang salah, tetapi dia malah menyalahkan orang lain karena tidak membantu menyembunyikan kejahatannya itu. Dia bahkan melampiaskan kemarahannya pada seorang anak berusia 5 tahun, dan dia mengeluh ketika dia tertangkap. Betapa tidak malunya. Meskipun Tiara tidak menyesal menyelamatkan Gary, wanita itu masih merasa tidak nyaman ketika dia memikirkan cederanya. Dikarenakan insiden ganjil ini, si wanita tidak tahu apa dia bisa kembali kepada keadaannya sebelum cedera, atau apa dia bisa naik panggung lagi. Awalnya masa depan Tiara cerah, tetapi sekarang semua rencananya berubah menjadi ketidakpastian. Memikirkan ini, si wanita merasa sedih dan tersiksa. Akan menjadi berkat kalau wanita itu bisa pulih dan tampil di atas panggung lagi. Tetapi bagaimana kalau dia tidak bisa tampil lagi ke depannya? Bagaimana kalau dia tidak bisa berada di panggung impiannya lagi? Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia harus terus hidup ke depannya? Tiara merasa sedikit terganggu memikirkan masa depannya, tetapi pada akhirnya dia kelelahan dan tertidur dalam keadaan linglung. Pada saat dia terbangun, waktu sudah lewat dari jam 6 sore. Melihat kalau si wanita sudah terbangun, Niko berjalan ke tempat tidurnya. Mau makan apa malam ini? Walaupun si wanita sempat tertidur sebentar, Tiara masih ingat kejadian yang membuatnya kehilangan nafsu makan. Akan tetapi dia tidak ingin menolak kebaikan Niko, jadi dia menjawab, "Tidak apa-apa." Niko mengangguk lalu meninggalkan bangsal dan menelpon Andi sebelum memerintahkannya untuk menyiapkan makanan bergizi dan mengantarkannya ke rumah sakit. Sambil menunggu makanan diantar, Niko menerima telepon lain dan wajahnya berubah sedikit. Pria itu lalu berbalik melihat Tiara dan Gary. "Ada yang harus aku tangani di kantor. Jadi aku tidak akan makan malam bersama kalian. Kalau kalian membutuhkan sesuatu, bilang saja pada Andi." Setelah melihat ini, Tiara berpikir kalau sesuatu yang mendesak pasti terjadi di kantor.
Jadi dia tidak menahan pria itu. Sambil mengangguk, si wanita berkata, "Baiklah, cepat pergi sana." Setelah itu, Niko mengemasi dokumen-dokumen yang dibawa Bima dan buru-buru meninggalkan rumah sakit. Niko selalu sibuk, jadi Gary cukup terbiasa dan tidak mendesak pria itu untuk tinggal. Anak itu terus menempel di sisi Tiara dan menceritakan sebuah kisah yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya pada Tiara. Setelah keduanya bermain sebentar, pintu bangsal terbuka. Setelah didorong, Andi sudah tiba bersama dengan Vania. Saat Gary melihat Vania, dia langsung bergegas dan memeluk kakinya, lalu bertanya dengan suara kekanak-kanakan, "Nenek, apa yang nenek lakukan di sini?" "Nyonya Vania." Tiara sedikit terkejut melihat Vania. Setelah memikirkannya, wanita itu mengira kalau si wanita tua pastinya merindukan Gary, jadi dia hanya mengangguk sopan. Sementara itu, Vania membalas anggukan Tiara dan mengambil kotak makan siang dari tangan Andi dan meletakkannya sambil berkata, "Ini kaldu tulang yang dimasak khusus oleh koki kami di rumah. Kaldunya berguna untuk memperbaiki patah tulang." Tiara menjawab dengan sopan, "Terima kasih, Nyonya Vania."